Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novela Devi Pratiwi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Bahasa Indonesia Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi menurut Tomilson tahun 2000. Yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada konsep. Kemudian, evaluasi kesiapan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik secara fleksibel dan siswa aktif bereksplorasi dengan guru. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Selanjutnya, ada kelebihan pembelajaran diferensiasi. 1. Memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas belajar, meningkatkan motivasi murid, mengasah self-management murid. Dan ada juga tantangan pembelajaran berdiferensiasi bagi guru. Guru harus memiliki manajemen skill yang baik, dan guru juga harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat ajar dan evaluasi yang banyak. Selain itu, persiapan waktu yang kurang. Selanjutnya, keragaman anak di kelas. Pertama, siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengar. Kedua, siswa dengan gaya belajar melihat gambar atau video. Ketiga, siswa dengan gaya belajar lebih suka mempraktikkan secara langsung. Kemudian ada 4 teori pendukung, 1 sistem ekologi, 2 multiple intelligence, 3 ZPD, 4 learning modalities. Selanjutnya, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi adalah teori yang menggunakan latar belakang lingkungan sosial. Kemudian ada 5 lingkungan, mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga kronosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain, seperti dengan orang tua, teman sebaya, tetangga, dan juga teman sekolah. Selanjutnya ada mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Contohnya, orang tua dan guru berinteraksi di sekolah. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Contohnya, adanya kemiskinan sehingga seorang anak harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolahnya. Selanjutnya, ada makrosistem. Sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak di Amerika. Selanjutnya yang terakhir, kronosistem. Sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah dan tidak terlibat satu peran. Contohnya, karena kemiskinan, anak harus bekerja dan tidak lanjut sekolah. Kedua, teori multiple intelligence. Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan suatu produk dalam suatu setting yang bermacam-macam. Dalam situasi nyata menurut Gardner tahun 1993. Selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Aktual, kemampuan menyelesaikan tugas mandiri, dan potensial, kemampuan menyelesaikan tugas dibantu dengan orang dewasa. Selanjutnya ada teori learning modalities. Ada 3, visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. 2, auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. 3, kinestetik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.